Islam itu kan syariat, tatanan sosial, hubungan antara manusia, ajaran tentang ritual-ritual, bagaimana kita melakukan manasik ya, ritual-ritual itu sendiri, bagaimana kita ngatur perdagangan, menjaga janji, kan begitu, bekerja sama dan sebagainya, itu kan Islam. Itu pun tidak jarang menemukan orang yang mengimplementasikan Islam secara sempurna. Selalu ada kekurangan-kekurangannya, ya kan? Ya mungkin naik hajinya rajin, tapi kalau usahanya rentenir, iya kan? Mungkin sholatnya rajin, tapi kadang-kadang kalau malam minggu ke tempat-tempat, iya dugem, iya kecangkingan, kemana ke CI kan gitu. Nginepnya kalau Jakarta di Alexis, ya kan. Sodakohnya rajin, tapi kalau puasa males. Ya, ditata saja sulit orang sempurna. Tetapi saya punya standar minimal lah. Artinya kalau orang itu mengklaim sebagai Muslim, saya alat bukti yang paling memastikan dia Muslim minimal ritual-ritual yang termasyhur lah, seperti sholat 5 waktu dikerjakan, dan naik haji, bulan puasa ikut puasa kan gitu. Kemudian habis panen dia keluar zakatnya. Resmi saya harus mengakui dia Muslim. Tapi saya belum bisa memastikan apakah dia mukmin, apakah sudah tingkat iman, belum tentu dong. Itu sebagai sekolah dasar lah kalau sekolah mah, ya kan begitu. SD lah 6 tahun gitu, bisa baca segala macam. Nah, ketika orang itu katakan salah satu rukunnya saja, asal orang itu sholatnya rajin aja, apakah dia masih sering melacur, apakah dia nanti, udahlah kita abaikan, sudah saya mengakui Anda Muslim. Iya. Nah kalau orang itu sudah melaksanakan syariat Islam secara baik gitu semuanya, juga belum tentu dia itu beriman, belum tentu. Karena iman kan urusan hati. Dan ini kan di Al-Quran disebutkan, diceritakan orang-orang datang qalatil Arab qalu amanna, datang kepada Rasulullah, orang Arab mengatakan kami beriman. Tapi oleh Allah Nabi Muhammad diperintahkan, katakan kepada mereka jangan mengatakan kami telah beriman, katakan saja bal qulu aslamna, katakan saja kami telah berislam. Apa alasannya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka belum mukmin, baru muslim. Jadi jangan mengatakan kami telah beriman, katakanlah kami telah berislam. Allah Maha tahu kok siapa mereka. Ya, syariatnya mereka lakukan, tapi kan belum tentu. Ya, kenapa? Tingkatannya lebih tinggi iman ini. Nah, kemudian iman kan percaya. Oke, percaya. Saya mau nanya, Pak Rahmat, percaya nggak ibu kotanya Inggris itu London? Percaya nggak? Dari mana dasar? Pernah lihat nggak? Belum. Tapi dasarnya mana? Ya percaya benernya. Ya karena berita. Semua orang bercerita. Sekian ribu orang bercerita. Itu dapat dipastikan secara logika bahwa betul ada kota namanya London. Nah sekarang dasarnya percaya ada London hanya berdasarkan informasi atau kesaksian dari beberapa orang yang pernah ke sana, dan itu sudah bisa menjadikan bukti logika, betul nggak? Tetapi kan belum pernah ke sana. Kalau saya kan pernah hidup di sana. Nah, jadi meyakini kota London itu ada, Anda baru tingkatan iman, saya sudah yakin karena saya sudah ke sana, itu bedanya. Nah makanya kalau orang yakin kan sudah melihat sendiri. Makanya ketika hati kita sudah mencapai tingkatan yakin,
nanti oleh Allah akan diberikan keleluasaan, Anda bisa melihat sesuatu yang tadinya sebelum itu Anda tidak pernah melihat. Semacam itu. Nah, kemudian ada sisi yang lain dipersengketakan, apakah iman itu bisa naik turun? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan seperti Mu'tazilah, imannya itu permanen. Orang udah beriman ya tidak mungkin akan turun. Tetapi pertengkaran itu sampai sekarang tetap tidak pernah menemui titik temu. Tetapi menurut saya ada jalan tengah yang bisa mempertemukan dua pendapat itu, yang mengatakan bertambah berkurang karena dalam teks Al-Qur'annya ada. Wa ma zadathum illa wajaratum imana wa taslima. Jadi ada ziyadah wa nuqsan. Iman itu ada nambah, ada berkurang. Kan begitu, ada Al-Qur'annya, ada dalilnya. Yang mengatakan permanen alasannya juga ada. Sebetulnya mah yang bertambah dan berkurang iman itu adalah cahayanya sebetulnya. Cahaya iman itu apa? Artinya apakah iman itu mendorong Anda berbuat kebaikan-kebaikan atau tidak, kan gitu. Jadi ibaratnya, jadi cahaya itu bisa terang, bisa redup. Sebabnya apa? Ketika engkau sering melakukan kemaksiatan, itu sebagai pertanda imanmu sedang menurun. Artinya bukan voltasenya, tapi bohlamnya itu karena banyak kemaksiatan, maka banyak kotoran, banyak debu. Jadi cahayanya menjadi pudar. Jadi bukan voltasenya yang berkurang dari 100 watt menjadi 20 watt, tapi karena banyak kotoran, karena banyak maksiat. Makanya jadi ketika Anda banyak berbuat baik, semangat beribadah, berarti imannya lagi naik, cahayanya. Kenapa? Karena lampu itu kau bersihkan setiap saat, itu saja.